tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Ahad, tanggal 3 April 2022. Saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam program spesial seputar Ramadan, yaitu disingkat Sedan Seputar Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Satker Humas PTBA dan didukung oleh Tanjung Enim Radio. Para kajian Tanjung Enim Radio, acara ini akan berlangsung setiap hari dari pukul 17.30 sampai menjelang berbuka puasa. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung di www.tanjungenimradio.id dan juga di Facebook Tanjung Enim Radio. Para kajian Tanjung Enim Radio berbahagia sekali di sore hari ini. Sebelum acara yang kita mulai, sudah hadir di studio Manajer Humas PTBA, Bapak Dayaningrat. Assalamualaikum Pak Dayaningrat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah. Pak Reddy gimana? Sehat juga Alhamdulillah ya? Sehat Pak, bersama teman-teman di radio. Terima kasih Pak Dayaningrat, Manajer Humas sudah hadir di Tanjung Enim Radio dalam acara seputar Ramadan. Nah, para kanjeng Tanjung Enim Radio, sebelum nanti host kami akan memandu Anda sampai selesai, yaitu Bapak Haji Saman. Kita akan dengarkan dahulu informasi penting dan juga sekapur sirih atau sambutan lah dari Manajer Humas PTBA Bapak Dayaningrat berkaitan dengan penyelenggaraan acara seputar Ramadan yang dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh Tanjung Enim Radio. Silakan Pak Dayang. Baik, terima kasih Pak Reddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Enim Radio, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bersama-sama mengikuti acara seputar Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah acara ini merupakan bentuk kerjasama antara Satuan Kerja Humas PT Bukit Asam bersama Tanjung Enim Radio, yang insya Allah nanti secara sebulan penuh akan dilaksanakan menjelang berbuka puasa. Dan ini nanti diharapkan bisa melibatkan para tokoh agama, para ustadz, kemudian para kiai yang ada di Tanjung Enim dan di Muara Enim. Dan ini akan merupakan kegiatan kehumasan dalam rangka bulan Ramadan ini, yang diharapkan nanti akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Mungkin itu Mas Reddy bisa disampaikan. Baik, para kanca Tanjung Enim Radio, demikianlah sekapur sirih sambutan dari Bapak Dayaningrat sebagai Manajer Humas PTBA dalam rangka penyelenggaraan acara seputar Ramadan yang dipersembahkan oleh Humas PTBA dan didukung oleh Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio, nanti acara akan dipandu oleh host kami Bapak Haji Saman dan juga Pak Ustadz Azizi yang akan hadir ke negara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu kesempatan kali ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Para kanca Tanjung Inim Radio, selamat berjumpa di dalam acara perdana seputar Ramadan atau Seda 1443 Hijriah bekerjasama dengan Satuan Kerja Humas PTBA dan didukung oleh Tanjung Inim Radio. Para kanca Tanjung Inim Radio, di dalam edisi perdana seputar Ramadan kali ini kita akan membahas dengan materi kajian tentang Muhabbah fil Ramadan dengan narasumber kita kali ini adalah seorang dai muda asal Tanjung Inim. Siapakah dia? Al-Ustadz Hibbatul Azizi Al-Hafiz. Jadi beliau adalah salah satu dari penghafal Al-Quran di Tanjung Inim, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Farus Talang Jawa Tanjung Inim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Azizi yang sering sapaan akrab ya dipanggil Ustaz Azizi ya. Yeah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat selalu Ustaz. Bagaimana kabarnya Pondok Pesantren Al-Farus? Alhamdulillah. Tampaknya semakin tahun semakin banyak santri yang mondok di tempat Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pesantren semakin maju dan semakin berkah. Baik, sahabat para kanca Tanjung Inim Radio, pada sebelum kita mulai kajian menjelang waktu berbuka, kita akan ikuti bersama dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau yang akan dibaca oleh Ananda Muhammad Kevin Muhtaram. Silakan kepada Ananda Kevin, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dan semoga yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para kanca Tanjung Inim Radio, siaran ini bisa didengarkan di website www.Tanjung Inim Radio dan di Facebook Tanjung Inim Radio dengan nama Seputar Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan dimulai dari pukul 17.30 sampai dengan menjelang berbuka puasa. Baik, para kanca Tanjung Inim Radio, kita tidak menunggu waktu lama, mari kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hibbatul Azizi. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Saman, yang kami hormati para kru dan staf Tanjung Inim Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh para kanca Tanjung Inim Radio yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada hari ini tanggal 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bulan yang sangat kita tunggu keberkahannya, yaitu keberkahan Lailatul Qadar. Tentunya bulan yang penuh komplit ini marilah kita jadikan ajang latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kanca Tanjung Inim Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yaitu Mahabbah fi Ramadan. Para kanca Tanjung Inim Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah dari kata hubbun yang artinya adalah cinta. Fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi yang dibacakan oleh santri kami yang bernama Muhammad Kevin Mukarram yang berasal dari Pagar Alam. Surah Al-Baqarah ayat 183. Pada halaman 29 posisi sebelah kiri paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil umatnya, memanggil hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua orang yang dipanggil oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu yang puasa hari ini, walaupun dengan perjuangan meninggalkan makanan dan minuman, itu sebagai rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terindah yang mengantarkan kita wala ainun ra'at, tidak pernah kita lihat,
bagaimana kenikmatan itu. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita bagaimana kenikmatan itu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbersit di hati seseorang manusia, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini agak berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Karena Allah menyebutkan dengan fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya menunjukkan perintah puasa ini bukan perintah yang baru, tetapi perintah yang sudah ada di zaman umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan lagi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sehingga para ulama ahli fikih mengambil kalimat fi'il madhi ini, kata kerja masa lampau, sebagai perintah karena diwajibkan. Kutiba, bahasanya adalah tertulis, ditulis. Bahasa fikihnya dimaknai diwajibkan. Sehingga kalau kita katibun itu bermakna sekretaris atau penulis. Kalau kitabun artinya adalah kitab atau buku tulis. Kalau kutiba fi'il madhi itu awalnya ditulis, kemudian bermakna oleh ahli usul fikih bermakna diwajibkan. Inilah yang mendasari dalil bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana ayat ini Allah turunkan. Yang pertama yang sering kita dengar puasa, yaitu puasa Daud. Salah satu contoh puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, terus panjang tahun. Kemudian dicontohkan lagi salah satu puasa yang sangat berat. Mungkin kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasannya dalam surah Al-A'raf ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami janjikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk mendapatkan kitab Taurat selama 30 malam. Ini menunjukkan dalil Nabi Musa sedang melakukan khalwat, menyendiri untuk mendapatkan kitab Taurat di bukit atau gunung Tursina selama 30 malam. Dan selama itu pula diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Nabi Musa ini berpuasa. Puasanya tidak tanggung-tanggung. Para kanca Tanjung ini meradiin rahmati Allah. Kalau kita sahur, kemudian nanti azan subuh, min tulu'il fajr ila ghurubis syamsi, kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari maghrib, kemudian berbuka. Sedangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa 30 lailah, berpuasa selama 30 malam, tidak berpuasa sama sekali. Pada malam yang ke-30, Nabi Musa yang terkenal kalimullah ingin berbincang kepada Allah, malu. Karena selama 30 malam ini beliau tidak boleh bersiwak. Karena salah satu syariat yang paling berat itu syariatnya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena terlalu menggampangkan perintah Allah sehingga Allah beratkan. Itu banyak sekali kisah-kisah tentang sapi dalam surah Al-Baqarah. Banyak sekali kisah-kisah Fir'aun yang menentang Nabi Musa bersama para penyihir. Itu banyak sekali. Sehingga Allah beratkan. Salah satu syariat yang terberat yang dirasakan kita saat berpuasa ini adalah Nabi Musa berpuasa 30 malam. Masya Allah. Luar biasa, 30 malam. Tidak berbuka puasa. Pada malam yang ke-30, Nabi Musa ini merasa tidak pantas berbincang kepada Allah karena belum bersiwak selama 1 bulan. Maka bersiwaklah Nabi Musa. Dan Allah menyatakan bahwasannya, wahai Musa, sesungguhnya engkau telah bersiwak. Ketika kamu bersiwak, maka
batallah puasamu. Ternyata di zaman Nabi Musa bersiwak, salah satunya disebutkan dari kayu Arab yang disebut dengan siwak saat ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dilanjutkan dalam ayat berikutnya mendapatkan takzir dari Allah, yaitu menyempurnakan 40 malam. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Dan kami perintahkan kepada Nabi Musa karena melanggar tadi, membatalkan puasa dengan siwak. Kemudian ditambah lagi 10 malam dan lengkaplah menjadi 40 malam. Para kanci Tanjung ini radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melihat bagaimana perjuangannya Nabi Musa ini kita malu. Sehingga siapapun yang mendengar radio Tanjung Enim Radio ini, marilah kita introspeksi diri yang hari ini mungkin khilaf, mungkin banyak pekerjaan, mungkin banyak hal sehingga kita tidak bisa melaksanakan puasa pada hari yang pertama ini. Mudah-mudahan hari yang berikutnya kita akan semakin memperbaiki diri dan berpuasa sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para kancar Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah. Kembali kepada siwak. Siwak ternyata di zaman Nabi Musa yang sangat berat membatalkan puasa, di zaman Nabi Muhammad SAW Imam Rafi'i menyebutkan makruh setelah azan zuhur min zawali syams. Ketika matahari sudah di pertengahan, sudah azan zuhur, setelahnya makruh. Sebelumnya boleh. Tapi perlu catatan bahwasanya siwak bukan menggunakan odol, tetapi menggunakan kayu, ini disebut dengan kayu siwak itu. Kemudian yang berikutnya Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi. Beliau bahkan menyebutkan mubah secara mutlak, membolehkan bersiwak ketika berpuasa walaupun menjelang maghrib atau berbuka puasa. Oleh karena itu, ketika kita melihat pendapat para ulama fikih yang berbeda pendapat, yang jelas tidak membatalkan puasa asal jangan ditelan, maka ini merupakan satu keringanan yang luar biasa dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tujuan berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kanci Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah. Membahas tentang mahabbah. Ada 3 perkara yang perlu kita laksanakan di bulan suci Ramadan agar kita mencintai bagaimana kita menghadapi bulan yang mungkin tahun depan tidak bisa kita temui kembali. Yang pertama adalah hubbullah wa hubbun nabiyikum, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Nabi Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para bapak ibu, para kanci Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah mencintai Allah dan Rasulnya, apapun perintah Allah dalam Al-Quran, apapun larangan Allah dalam Al-Quran, ketika itu larangan dapat kita tinggalkan dengan secara baik, ketika itu perintah dapat kita laksanakan dengan baik. Ini salah satu yang mendasari adalah cinta. Siapa yang bisa meninggalkan makanan dan minuman yang sudah terpampang di depan mata kita? Ketika kita mampu untuk membeli semua yang ada di dunia, tetapi tidak bisa membeli cinta. Sehingga ketika misalkan Pak Saman mencintai istrinya, apapun yang diminta oleh istrinya selagi kita mampu, bahkan ketika kita tidak mampu akan kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan istri kita. Apalagi anak-anak kita. Ketika kita mencintai mereka, apapun yang diminta oleh anak-anak kita tentunya akan kita laksanakan. Walaupun itu berat. Bahkan ketika malam, ketika kita ngantuk, ketika kita pergi dari luar, dari tempat kerja kita pulang, anak kita memingin makan di luar. Bahkan kita merelakan waktu istirahat kita
untuk bersama anak-anak kita. Ini salah satu contoh bahwasanya cinta merupakan landasan yang utama. Dan cinta ini akan timbul ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kenal diri kita bisa bernafas. Tidak mungkin itu terlaksana dengan sendirinya. Ketika kita mempunyai rambut yang dulunya hitam, sekarang sudah putih. Tidak mungkin itu berubah dengan sendirinya. Ketika kita sakit, kita merasakan ada kekuatan lain yang melebihi daripada diri kita sendiri. Dan itu kita rasakan. Walaupun na'udzubillah seorang ateis sekalipun akan merasakan ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengenal diri kita, insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai bulan suci Ramadan yang sudah hadir di tengah kita adalah dengan watuqimus shalah. Marilah mendirikan salat. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya hampir sama. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dengan iman dan mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hampir sama tetapi berbeda redaksi, satu kata saja. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin, para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika sholat merupakan suatu kewajiban yang sudah menjadi kebutuhan untuk kita, maka Ramadan ini akan terus kita rindukan. Karena tidak setiap malam kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Tidak setiap malam kita akan semangat untuk membaca Al-Quran di masjid. Tidak setiap malam kita sanggup untuk berlama-lama beriktikaf di masjid, kecuali di bulan suci Ramadan. Karena ada daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, cara kita mahabbah fi Ramadan, mencintai bulan suci Ramadan adalah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah dan bersedekahlah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami infakkan, yang kami berikan kepadamu. Jadi Allah menegur kita bahwasanya infak yang kita berikan, sedekah, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ketika kita memberi, jangan merasa yang kita punya itu dari diri kita, tetapi itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya, ayat ini sangat menohok untuk hati kita. Dengarkan dengan rasa cinta kepada Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut atau kematian datang menjemputmu. Ayat ini sangat menyentuh bagi orang-orang yang terbuka hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tubuh tak lagi mampu bergerak, mata tak lagi mampu melihat, tangan tak lagi mampu bergerak, kaki tak mampu lagi berjalan, hati tak mampu lagi merasa,
maka semuanya sudah terputus. Kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus menjadi pesan untuk anak-anaknya. Karena tidak mungkin orang tua yang sudah meninggal dunia, keluarga yang sudah meninggal dunia akan kembali hidup di dunia. Maka pesan dari ayat ini, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka ketika kita melihat orang tua kita sudah meninggal, bapak ibu kita telah tiada, maka sebagai anak berinfaklah, bersedekahlah untuk kedua orang tua kita. Karena di bulan suci Ramadan kita melihat bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga, itu kita rasakan. Itulah perjuangan saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli beras, yang tidak mampu membeli air bersih, bahkan mereka minum dengan air sungai. Ini merupakan salah satu cambuk kita ketika kita mau berjalan, ketika kita mau melihat di bawah kolong jembatan, di bawah kolong jembatan, di bawah kolong sungai. Banyak sekali, mungkin bukan di daerah kita, di tempat yang lain, yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Maka di bulan suci Ramadan ada zakat fitrah, ada zakat mal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanallah, Masya Allah. Kajiannya begitu sangat mendalam yang telah disampaikan oleh Ustaz Azizi yang mengambil tema muhabbah fi Ramadan. Kajiannya sangat mendalam. Saya pikir betapa cinta kita kepada Ramadan itu dapat kita jadikan suatu motivasi untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dalam rangka mencapai derajat la'allakum tattaqun, menuju derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz Azizi dapat diambil hikmahnya, dapat diambil pelajaran. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kanca Tanjung Enim Radio, sayang sekali Ustaz, idealnya memang acara kita sore hari ini ada semacam dialog gitu, interaktif, ada semacam pertanyaan, tapi mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang lah kita akan coba buka forum itu. Para kanca Tanjung Enim Radio, pantengin terus di Tanjung Enim Radio setiap hari pada pukul 17.30 sampai menjelang waktu berbuka puasa. Jadi setelah kajian yang telah disampaikan tadi, maka acara kita pada sore hari ini kita akhiri dulu. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, yaitu di esok hari sampai dengan menjelang Idul Fitri atau sampai dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.